topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Assalamualaikum Widya. Waalaikumsalam selalu Pak Azri. Pembukaan pasti diawali dengan Assalamualaikum biar cerah semua Widya. Biar cerah ya, oke. Senin-Senin tapi kayaknya agak ada yang berbeda ya Bang. Berbeda benar Widya. Oke, karena ada yang lain ini Iya, sekarang. Widya. Oke. Kita say hello dulu ya. Say Halo hello abang, dulu. halo kakak, enggak didengar. Lagi Halo. fokus. Widya kalau sudah kumpul tepatnya di hari Senin ataupun Kamis, pasti Widya ini dan saya Muhammad Ilham ini pasti berbicara tentang topik-topik yang lagi happening ya Widya. Yang lagi hangat. Benar sekali. Kalau berbicara tentang Widya ini kan mungkin salah satu memiliki jiwa sosial yang tinggi, Aduh, terima sering kasih loh membagi pujiannya. ataupun mendonasikan barang-barang yang kategorinya ini masih layak, namun tidak lagi untuk dikonsumsi terhadap diri sendiri. Widya biasanya menghabiskannya atau membaginya seperti apa? Kalau Widya emang lebih sukanya langsung kita pribadi Bang, memberikan Pribadi, langsung kepada yang kita lihat ini layak untuk mendapatkannya gitu. Kalau misalnya Bang Azril sendiri seperti apa? Kan sekarang banyak nih lembaga-lembaga yang menampung ini ya Bang, ya istilahnya menampung donasi yang ingin Abang berikan begitu. Abang gimana? Kalau aku sih belakangan ini lagi research karena terkait dengan isu yang happen ini kan kalau mau melakukan sesuatu donasi ini harus lebih aware lagi dikarenakan ada beberapa ada beberapa kategori yang harus kita dalami terkait mau kemanakah arah sumbangsi kita ini. Nanti memang sih ikhlas, tapi di dalam kategori ikhlas ini kan harus yang namanya tepat sasaran kepada orang yang penerimanya ini. Jadi kita lebih bijak lagi dan aware, tidak disalahgunakan Widya. Biasanya aku sama kayak Widya, lebih langsung aja sih, lebih enak. Artinya tepat sasaran adalah hal yang paling ikhlas dalam diri Widya. Oke, Gitu. baik. Memang sekarang lembaganya ada banyak ya Bang Oh Azril iya, ya. Widya. Ada banyak sekali, tapi memang kalau memang kita ingin memberikan secara pribadi langsung itu sebenarnya nggak ada masalah juga. Nggak Tapi masalah kalau ya. misalnya sudah percaya kepada satu lembaga ya sebenarnya boleh-boleh saja gitu. Tapi kembali lagi kita emang mungkin karena sekarang isunya lagi hangat gitu, mungkin kehati-hatian juga mungkin Iya, kita lebih harus aware lebih ini ya. lagi ya Bang Azril. Atau lembaga yang video ini sebutkan sudah memiliki payung hukumnya sendiri, atau kalau kita kaitkan dengan sumbangsi ini kan berarti di bawah Kementerian Sosial. Widya. Nanti kayaknya kita akan coba bahas lebih jauh lagi ya Bang Baik, Pak Azril Widya. ya. Oke. Kalau Bang Azril sama Widya aja kayaknya kurang seru gitu Benar, ya. hanya adu perspektif aja, tidak ada pencurahan ataupun pencerahan dari seorang yang expert, itu kayaknya kurang ya Widya. Betul sekali. Langsung saja Widya, di sebelah kiri saya, langsung saya kenalkan ke hadapan pemirsa dan Ya. kita semua. Tepat di sebelah saya ini pria ganteng, pastinya memiliki intelektual tinggi dan hari ini ikhlas seperti bajunya warna putih ya Widya. Putih yang artinya suci ya. Suci, benar sekali Widya. Di sebelah kiri saya pemirsa ada Bang Christian Simarmata selaku Direktur Suluh Muda Indonesia. Panggilnya Abang lebih enak ya Bang ya? Iya, Oh, masih muda kok. Apa kabarnya hari ini Abang dah? baik. Baik ya, Sehat sehat ya, ya. Bang Suci Christian. ya Bang hari ini ya? Putih ya. Kan baru Idul Adha juga Widya. Oke baik, kalau gitu langsung aja di sebelah kanan Widya ini sudah ada Bang Elvenda Ananda. Beliau adalah pengamat kebijakan anggaran Sumatera Utara. Selamat sore Bang Elvenda. Selamat sore Widya. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Benar Widya. Semua kabar baik Bang Azril. Semoga juga hal-hal edukasi terkait lembaga-lembaga ini bisa langsung tertuang dari ide-ide yang kreatif dan juga memiliki pandangan luas terhadap masalah yang sedang dihadapi ya, terkait bagaimanakah cara mendonasi yang baik dan benar. Kalau Widya atau saya ini langsung bertanya? Boleh lah Bang Azril. Oke. Tapi pemirsa, tema kami yang akan kami bawa hari ini ke hadapan Anda berkaitan tentang transparansi penggalangan dana masyarakat. Saya langsung ke Bang Christian ini. Kata transparansi terhadap penggalangan dana ini biasanya dialamatkan kepada satu lembaga, katakanlah dia LSM, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal non-governmental organization. Sebenarnya payung hukumnya ini seperti apa, Bang? Kalau soal payung hukum kan ya, dia kan memang punya banyak rentetan ya. Jadi dari lokal itu pemerintah daerah juga, Pemerintah daerah. kemudian ada dari pusat, itu kayak beberapa lembaga-lembaga, itu kan ada yang dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian itu akan mengeluarkan semacam SK soal kesahan mereka, dan kemudian ada juga yang dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Nah, jadi ada beberapa lembaga sebenarnya, instansi negara yang bisa mengeluarkan izin. Nah, untuk melakukan operasi-operasi kegiatan yang ya bisa bantuan sosial, bisa kemanusiaan, bisa penelitian, banyak hal lah. Ya, jadi soal lembaga sebenarnya ya payung hukumnya jelas sebenarnya secara aturan di Republik ini. Payung hukumnya jelas, tapi untuk penyalurannya masih kategorinya belum jelas. Bisa dibilang seperti itu? Kalau penyaluran sebenarnya kan tergantung lembaga ya.
Jadi sebenarnya kalau kita bicara lembaga kemanusiaan, lembaga sosial, jelas memang visi dan misinya juga terlebih dahulu harus menjadi semacam aktivitas-aktivitas kunci dalam lembaga itu sendiri. Ya, misalnya kalau kita bicara sosial, kemanusiaan, tentu aktivitas-aktivitas kunci lah yang menjadi penentu benar tidak dia sebagai lembaga sosial atau lembaga kemanusiaan. Nah, itu kemudian yang menjadi aksi kunci ini yang kemudian menjadi program-program yang ditawarkan kepada publik untuk menjadi tempat penampungan bantuan seperti yang tadi didiskusikan sama Mbak Widya sama Abang ini. Nah, dari sini kemudian publik bisa melihat program-program ini apakah bisa terlaksana dengan baik sesuai yang dijanjikan oleh lembaga-lembaga ini atau tidak. Nah kan nggak mungkin juga misalnya kita memberikan donasi tapi kita nggak tahu orang mau ngerjain apa. Iya. Benar. Ya kan? Nah rata-rata kan lembaga-lembaga ini punya program-program kunci atau aktivitas-aktivitas kunci yang kemudian ini yang sebenarnya dijual kepada publik. Saya bahasanya pakainya misalnya dijual atau diajukan kepada publik bahwa kita layak memberikan bantuan karena ada serangkaian kegiatan yang mungkin belum bisa disentuh oleh pemerintah. Kita katakanlah seperti misalnya korban banjir, korban Kebakaran bisa. kebakaran, korban apa aja atau ya anak-anak terlantar atau apa kan banyak gitu ya kayak rumah-rumah yatim apa begitu. Nah, kan karena ada program-program yang mereka sampaikan kemudian itu yang dijual kepada masyarakat dan masyarakat kemudian mau memberikan donasinya. Nah, memang seharusnya ketika donasi ini diterima ada laporan publik. Dan jika misalnya kalau saya pernah punya pengalaman misalnya ketika tsunami Aceh pada tahun 2004. Jadi dana publik yang diterima itu kemudian programnya sudah dijelaskan bahwa dalam tanggap darurat ini ada 5 program kunci yang akan dilakukan. Nah, ini selain dilaporkan ke publik tidak hanya dilaporkan misalnya dalam web kita sendiri. Ya, tidak di web kita sendiri, tapi misalnya dilaporkan ada di Kompas, di media, ada Semua media bisa. Iya, bisa akses, dia bisa diakses. Itu bagian dari transparansi yang dilakukan ya. Bisa transparansi dan misalnya ada donatur lah kita katakan yang memberikan, udah deh aku coba bantu program, kan ada 5 program saya minta ini, program ini saya yang bantu. Nah itu memang seharusnya seluruh pembiayaan yang diterima dari donatur yang menangani satu program ini harus diberikan langsung ke donaturnya pelaporannya. Termasuk kwitansi pembeliannya di mana, harganya berapa, barangnya menjadi apa, itu semua harus diberikan jika dia misalnya mengcover satu program. Nah ini sebenarnya yang menjadi modal bagi lembaga-lembaga sosial, bagi lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menjaga kepercayaan publik. Lembaga-lembaga ini hidupnya benar-benar sangat tergantung pada sebuah kepercayaan. Dan saya harus jujur katakan memang kepercayaan adalah sesuatu yang mahal di Republik ini. Pasti. Gitu Mbak, ketika sudah terlukai berarti hilang. Iya. Gitu ya. Kepercayaan kalau sudah terluka itu kembalinya susah ya Bang. Benar Widya. Kok jadi curhat gitu ya. Benar, makanya itu lebih baik kayaknya langsung aja ya mendonasikan walaupun sedikit dia tapi tetap tepat sasaran Widya. Betul sekali. Oke lah. Kalau gitu Widya ke Bang Boleh, Elvenda. Widya. Bang Elvenda ini sebenarnya kalau berbicara soal LSM yang kemudian mengumpulkan donasi dari masyarakat, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sudah banyak ya Bang Elvenda ya. Sudah cukup banyak. Nah, kalau Abang melihat saat ini dengan banyaknya kehadiran LSM yang mengumpulkan donasi ini sebenarnya ya nilai positifnya tentu ada ya Bang Elvenda ya, tentu membantu pemerintah juga yang mungkin masih banyak sebenarnya di pelosok sana mungkin masyarakat yang tidak tercover begitu oleh pemerintah. Seperti apa Bang Elvenda? Iya, jadi harus ada kita pahami juga dulu. Pertama ada yang tugasnya mengumpulkan uang, dia mencari uang. Dan ada yang menjalankan program. Nah, jadi ada yang harus dipahami dulu. Nah, biasanya ada juga yang sekaligus dua-dua. Dia mengumpulkan uang, tapi dia juga mengelola, membelanjakan uang tersebut. Nah, kalau dalam konsep Islam itu juga ada yang petugas itu namanya amil. Amil, benar. Nah, kan amil begitu juga itu ada aturannya dalam Islam soal petugas tersebut. Dan dia ada upah gitu dari pekerjaan dia. Upah juga dibatasin, ada aturannya dalam konsep zakat. Nah, cuman kalau dalam persoalan apakah dia
tugasnya membantu itu memang bermanfaat bagi masyarakat, iya. Nah, persoalannya yang sering terjadi adalah kalau dalam konsep dana-dana publik yang sering dikumpulkan, ini kan yang sering terjadi kalau uang sudah diberikan dalam bentuk zakat atau infak dan semacam, ini kan orang memberi berdasarkan kepercayaan. Semakin dipercaya lembaga tersebut, maka akan semakin besar donasi yang diberikan dan akan berkesinambungan. Nah, itu biasanya seperti itu konsepnya. Dan itu biasanya akan tumbuh apabila ada transparansi, ada keterbukaan. Nah, kalau bahasa yang sederhana, kalau misalnya contoh, kalau di masjid itu menerima sumbangan, itu akan ditulis. Benar sekali. Pengeluaran per Jumatnya. Oh iya, jadi nominalnya berapa, kemudian kemana saja dikeluarkan, itu begitu. Nah, itu konsep transparansi yang sederhana dilakukan. Nah, karena kalau konsep yang dilakukan di banyak lembaga-lembaga itu ada syarat lagi, biasanya akuntan kan. Jadi dia harus diaudit gitu kan. Nah, ada akuntan publik di situ. Nah, jadi memang dari sisi fungsi sebenarnya ini membantu. Nah, cuman persoalannya yang sering terjadi adalah kalau uang udah diserahkan, yang petugas sering lupa bahwasanya ini uang orang gitu, yang diamanahkan ke dia untuk didistribusikan sesuai lupa dengan dalam arti fungsinya. Sengaja ini, Bang? Hah? Lupanya dalam arti sengaja Iya, ini? sering ada melupakan dan sering melupakan, itu yang sering. Jadi melupakan ini uang orang loh, bukan uang dia gitu. Nah, itu yang sering terjadi, sehingga besaran-besaran yang dalam kasus yang terjadi sama besaran-besaran nominal biaya operasional pegawai itu kemudian berpihaknya kepada dia, bukan kepada maksud dan tujuan si penyumbang. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya penyalahgunaan sumbangan itu sering terjadi. Baik. Nah, kemudian kita tahu betapa giginya orang-orang yang mengumpulkan uang itu. Saya juga punya banyak pengalaman dalam hal kegigihan orang yang mencari uang itu. Nah, dari berbagai lembaga, kemudian berbagai organisasi, itu sangat gigih. Pokoknya kalau udah kena sekali, kita jarang lepas. Karena banyak cara mereka lakukan. Nah, itu yang sebenarnya dari sisi kepercayaan, sebenarnya kasus yang terjadi ini sangat disayangkan ya, membuat kemudian publik yang punya kepercayaan besar kemudian akhirnya harus hati-hati. Karena ini karena ini berdampak kepada jangan-jangan sumbangan kita disalahgunakan gitu kan. Yang berbahaya, kita kena terjerat hukum juga kalau kemudian kita menyumbang ternyata digunakan untuk hal-hal yang salah gitu kan. Malah itu membahayakan keamanan manusia kan. Benar. Nah, ini yang sebenarnya harus dievaluasi bagi si penyumbang. Artinya pahami betul apakah dia menyumbang kepada organisasi yang benar atau tidak. Baik, benar sekali. Oke, Nah, itu dia Widya. Tadi kita sudah menyinggung tentang pembiayaan operasional. Kalau peraturan pemerintah pada pasal 6 ayat 1 nomor 29 tahun 1980 disinggung bahwa pembiayaan operasional terhadap lembaga ataupun swadayanya itu sendiri adalah 10%. Kalau kita kaitkan dengan masalah yang happening ini sekitar lebih dari 10%. Artinya dia telah menerobos batas dari peraturan pemerintah itu. Kalau dari Bang Kris sendiri melihat hal tersebut seperti apa? Yakinkah ada memang salah penggunaan fungsionalnya? Kalau kesalahan itu berdasarkan dari beberapa pemberitaan, kemudian pengakuan dari yang bersangkutan, ya memang mereka mengakui kesalahan itu ada. Dan memang saya pikir ketika itu, yang tadi saya dan juga Bang El sampaikan tadi, ketika amanah itu, kita lupa bahwa yang kita kelola adalah Uang rakyat. uang masyarakat, uang publik yang dititipkan kepada kita, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Tapi kemudian itu kita lupa bahwa itu kemudian menjadi merasa itu milik kita. Nah, itu kemudian yang menjadi penyebab biaya operasionalnya Meningkat ya? meningkat dan akhirnya mohon maaf, yang tadinya dia adalah lembaga non-profit, akhirnya berubah menjadi Profitable ya? profitable. Nah, ini yang sering terjadi sebenarnya. Ini yang sering terjadi. Dan kemudian kan memang begini ya, secara moral kemudian sebenarnya kita harus, ya saya sebagai orang yang juga bekerja di wilayah itu, di bidang itu, ya kita juga harus berani melakukan kritik, otokritik terhadap lembaga, terhadap diri kita sendiri. Oke, itu yang paling penting. Itu yang paling penting sebenarnya, melihat apakah
yang kita kerjakan sesuai dengan perencanaan yang kita ajukan, apakah uang yang disampaikan kepada kita benar-benar sesuai dengan manfaat yang kita ajukan sebelumnya. Jangan-jangan manfaatnya lebih banyak ke kita daripada ke orang yang membutuhkan. Nah, itu sebenarnya saya katakan, nah tradisi kritik otokritik ini sebenarnya yang sudah sangat jarang ya. Baik, tapi sebenarnya dalam lembaga, kalau lembaga yang benar-benar independen dan benar-benar berpikir begitu, itu akan ada semacam evaluasi tahunan dan mengundang orang dari luar lembaganya untuk melihat apakah dari pemerintahan, dari akuntan publik atau dari lembaga-lembaga lain untuk melakukan evaluasi bersama. Kenapa ini harus perlu dilakukan evaluasi bersama ini? Agar menjaga relnya tetap di tempat, koridornya. Karena kan beban moral lah sebenarnya sama kita. Kita ngumpulin duit orang, kita nggak tahu loh orang yang nyumbang ini apakah berkecukupan atau tidak. Ya kan? Benar. Jangan-jangan karena ketergerakan hatinya dia memberikan donasi, tapi ternyata orang yang kita berikan donasi justru menikmati hidup yang jauh lebih mewah dari orang yang memberikan donasi. Nah, secara moral kan sebenarnya kita harus mengevaluasi diri kita juga. Nah, ini sebenarnya yang perlu terus-menerus dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial dan kemanusiaan. Kan nggak mungkin ya, Bang, orang yang memberikan ke kita itu misalnya kita katakanlah, kalau di Indonesia ya, atau di kota Medan ini gaji 15 juta udah lumayan ya. Benar. Dia kasih 10% tuh, berarti 1,5 juta ya. Tiap bulan untuk sumbangannya. Tapi kemudian orang yang menerima sumbangan bergaji 250 juta. Berarti ada hedonis sendiri di situ. Iya, dan sikap itu sebenarnya yang harus tanggung jawab moral. Berarti bisa kita bilang 10% yang dia terobos menjadi kategori di atas 10% itu dilandaskan atas hedonis dari mereka sendiri ya. Mungkin saja dari pembiayaan operasional pendesainannya dengan cara yang lain gitu. Ya, itu yang pertama. Yang pertama yang jelas mereka melanggar peraturan pemerintah. Yang kedua, bisa jadi mereka juga melanggar aturan lembaganya sendiri. Setiap lembaga punya aturan yang berbeda-beda, Bang Kris ya? Punya. Jadi misalnya ada lembaga yang memang menetapkan misalnya 10% biaya operasional. Ada yang menetapkan misalnya kayak ada lembaga, dia tidak boleh mengambil operasional ya, kita katakanlah gaji atau honor dari sumbangan. Tetapi dari kerjasama dengan pihak lain misalnya. Yang disepakati ada gaji di dalam itu. Ya. Nah, misalnya kalau dana publik dia tidak ambil. Jadi misalnya kayak kami di Aceh dulu, saya kebetulan bergabung dengan jaringan relawan kemanusiaan pada saat itu. Ada dana dari masyarakat Ciliwung. Jadi masyarakat Ciliwung Merdeka itu pinggiran Sungai Ciliwung, itu yang hidupnya pas-pasan. Kami yang bertugas di sana hampir 2 tahun itu mayoritas tidak digaji. Dari uang itu, tidak bisa. Nah, kemudian ada program kerjasama dengan pihak CRS kalau tidak salah pada saat itu. Nah, gajinya disetujui dari sini. Jadi uang publik ini tidak diambil tidak diganggu, tidak boleh. Diganggu gugat. Nah, kan ada mekanisme sebenarnya yang bisa dimanfaatkan tanpa harus mengganggu uang publik. Nah, kan memang kita tinggal bagaimana, itu yang saya katakan tadi, membatasi diri. Kita kan rata-rata sulit mengendalikan diri. Ini ikhlasnya kayaknya benar-benar diuji ya, Pak Kris. Iya. Tapi bukan berarti kan kita juga nggak munafik lah. Orang-orang yang bekerja di ruang-ruang sosial ini kan pasti butuh biaya juga, butuh buat kehidupan keluarga. Tapi kan ada mekanisme lain yang tidak menggunakan uang publik. Dan itu memang harus jujur ya. Kejujuran memang kunci utama. Baik, Widya. Makasih. Luar biasa ya. Benar, masih berbicara tentang kejujuran ini terhadap transparansinya ini, mungkin kita akan gali lagi apa-apa saja menjadi kendala dan hambatan dari Bang Evander sendiri dan juga Bang Kris, tapi kita saksikan dulu persembahan lagu ya. dari kakak yang cantik ini. Kak Wira, silahkan. Semua tentang hari ini
semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Nyaring suara kakak ini ternyata ya Widya. Kenapa? Terhipnotis Bang Azril ya? Terhipnotis Widya, selain cantik nyaring juga Iya, Widya. besok-besok kayaknya kakak ini aja ya, Bang Ivan nggak usah lagi ya? Usah deh. Nggak usah lagi. Widya ini kan jiwa sosialnya tinggi, kalau melihat ini seperti apa? Atau Widya mungkin langsung bertanya kepada... Kayaknya langsung ke Bang El Langsung, aja boleh ya, lah. biar kita hemat waktu juga ya Benar, kan Bang silakan, Azril. Widya. Bang El ini sebenarnya kalau ngomong soal kembali lagi ya, donasi yang dikumpulkan oleh LSM, sebenarnya bagaimana sih harusnya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang mengumpulkan donasi dari masyarakat ini, Bang El? Iya, jadi prinsip-prinsip pengelolaan dana publik itu kan ada yang sudah baku ya. Pertama dia harus transparan, nah kemudian harus efisien atau hemat, kemudian efektif, berdaya guna, kemudian juga accountable ya, dapat dipertanggungjawabkan, kemudian berdampak kepada program bermanfaat buat masyarakat. Nah kan itu yang diakui oleh secara prinsip itu di undang-undang juga sudah ada soal pengelolaan keuangan negara gitu. Nah, cuman dalam prakteknya ini tidak tidak pernah dijalankan secara konsisten oleh lembaga-lembaga yang pengumpul uang tadi gitu kan. Nah, jadi misalnya soal efisiensi gitu dan efektivitas. Nah, gimana gaji sampai ratusan juta sementara si penyumbang aja pun belum tentu punya gaji segitu kan. Nah, jadi soal efisiensi kan kalau dengan anggaran yang segitu kita kan mempertanyakan di mana efisiensi daripada lembaga ini kalau kemudian gaji untuk ininya saja sebanyak itu kan. Nah, jadi memang dia tidak menjalankan prinsip itu. Nah kemudian apalagi kalau dalam prinsip pengelolaan dana publik itu harus dilibatkan dalam proses perumusan kegiatan, perumusan program. Nah itu yang namanya kalau di dalam kegiatan publik seperti public hearing, konsultasi publik, nah itu selalu harus dikedepankan. Kenapa? Si penyumbang harus dilibatkan dalam memberikan saran dan masukan. Nah sehingga ada keterikatan yang kuat antara si penyumbang sama si pengelola gitu. Nah yang terjadi ini seolah-olah terpisah setelah menyumbangkan uang, ini dipisahkan langsung oleh mereka. Yang penyumbang seolah-olah nggak harus tahu kami yang mengelola. Nah ini yang sebenarnya salah dalam pemahaman itu. Nah jadi begitu sudah disumbang seolah-olah sudah menjadi milik dia. Jadi dia yang ngatur gitu kan. Nah ini yang menjadi persoalan di banyak sumbangan-sumbangan atau donasi-donasi yang dikumpulkan sehingga banyak orang ini bilang menyumbang aja upaya gitu kan, padahal harusnya tidak seperti itu. Harusnya justru saluran-saluran itu dibuka, kemudian partisipasi masyarakat juga dibuka, memberikan saran dan masukan apa yang harus dilakukan oleh lembaga si pengelola tersebut, sehingga ada kontribusi si penyumbang juga baik saran dan pikiran masuk ke dalamnya. Soal itu tidak harus 100%, itu tidak harus. Jadi paling tidak masukan itu menjadi penting untuk kepada sasaran yang dituju. Berarti si penyumbang ini sebenarnya memang punya hak juga untuk kemudian bertanya ya Bang, ini transparansinya seperti apa begitu. Tapi kenyataannya mungkin kita ya udah tadi modal ikhlas tadi aja itu ya Bang El ya. Iya. Nah, jadi ini yang sering terjadi si pengelola seolah-olah sudah memiliki uang itu terus dia punya hak 100% untuk mengelolanya tanpa harus mempertimbangkan ini uang publik, ini uang si donor. Nah kemudian soal pengelolaan ini menjadi 100% hak milik dia. Nah ini yang salah. Padahal sebenarnya kalau semakin tinggi kepercayaan kepada lembaga tersebut, maka itu biasanya itu semakin besar donasi yang diberikan. Nggak usah jauh-jauh lah, kita di kampung-kampung kita atau di lembaga itu akan beda sumbangan di satu katakan rumah ibadah. Beda? Rumah ibadah satu dengan rumah ibadah yang lain itu berbeda-beda, variasi. Bukan karena di sini wilayahnya orang kaya semua, enggak. Komplek. Tapi kan tergantung kepercayaan si jemaah gitu. Kalau dia percaya maka itu semakin besar. Apalagi kemudian kalau urusan itu nggak pernah tanya itu.
masyarakat atau jemaahnya, dia ikhlas saja semua sumbangan semuanya. Apalagi ada momentum-momentum misalnya Ramadan macam itu semakin besar biasanya. Nah, itu tidak sama. Ada jemaah masjid lain itu biasanya akan berbeda. Jadi semakin tinggi kepercayaan kepada kenaziran itu, maka akan semakin besar donasi yang diberikan. Iya, biasanya seperti itu. Ada lagi momentum yang yang terjadi. Kita bisa lihat di beberapa kasus itu biasanya seperti itu. Menarik sekali Widya. Kalau tadi kita mendengar tadi adanya sepertinya ini adalah transparansi dan akuntabel. Sebenarnya kalau dari Bang Kris melihat sendiri pemetaan ataupun skema dalam fundraising activity ini, pengawasannya seperti apa dan cara pendistribusiannya seperti apa? Apakah langsung melibatkan menteri yang dalam hal ini yang mengatakan bahwa peraturan pemerintah itu ada gitu, atau Kementerian Sosial? Sebenarnya ya peraturan pemerintah ada ya, itu yang tahun 1980 kalau tidak salah. Iya. 10% itu batasannya untuk operasional. Tapi kemudian kalau mau jujur kita, hampir di semua sektor pengawasan itu sangat lemah. Masih lemah ya berarti? Sangat lemah, dan mungkin juga infrastruktur pengawasannya juga lemah. Ya. Dan satu kan rata-rata lembaga-lembaga ini rata-rata berdiri independen. Mereka tidak di bawah naungan institusi negara secara langsung dalam pelaksanaan program, pelaksanaan pengumpulan donasi, bantuan, dan sampai pendistribusian mereka tidak. Paling mereka bekerja sama, misalnya bekerja sama dengan pihak Pemda, bekerja sama dengan BUMN, bekerja sama dengan militer misalnya, kita katakan begitu kan. Tapi apakah kemudian dari kerjasama itu kemudian fungsi pengawasan bisa dikatakan berjalan? Tidak. Ketika pengurusan pengizinan itu Bang, tidak kemudian sekaligus akan ada dilakukan pengawasan seperti itu? Nah, kalau dalam lembaga-lembaga publik seperti ini, sebenarnya tidak ada. Jadi kita kan hanya melakukan misalnya rapat tahunan, ya, rapat tahunan, kemudian ada proses audit dari akuntan publik. Nah, itu kemudian dilaporkan, ada proses pergantian kepengurusan, karena biasanya kepengurusan kan ganti ya. Per tahun sekali gitu Bang? Ada ya tergantung ADRT lembaganya, ada yang sekali 2 tahun, ada yang sekali 4 tahun. Nah, itu kemudian yang diajukan misalnya ke Kemenkumham, Kemensos. Oh, ini ada pergantian, nah keluar SK baru, perpanjang izinnya kan, atau perpanjang operasionalnya bahwa ada pergantian ini. Tapi kemudian fungsi pengawasan ini memang sangat lemah. Kenapa? Karena memang uang yang dikelola juga bukan uang anggaran negara. Itu yang harus dipahami. Ini uang publik, uang masyarakat. Nah, fungsi pengawasannya sebenarnya ada di masyarakat. Fungsi pengawasannya ada di situ. Jadi masyarakat sebenarnya kayak kita yang memberikan donasi memang seperti dibilang Bang El tadi, harus lebih proaktif sebenarnya. Harus punya inisiatif. Agresif sedikit nggak apa-apa lah ya. Karena begini, memang salah satu kekhawatirannya memang seperti yang banyak terjadi, tapi bukan hanya dalam satu lembaga. Bahkan mohon maaf ya, misalnya hampir semua saya katakan ya, keyakinan ya, itu kalau ada bencana besar kan pada ngumpulin ini semua tuh. Tapi kemudian kan kita tidak tahu tuh duitnya pada kemana. Dan itu tidak pernah dilaporkan. Seharusnya misalnya kayak jemaat-jemaat, kemudian kayak orang-orang yang memberikan sumbangan, kita katakanlah yang misalnya di atas 1 juta saja, itu harusnya berani meminta pembuktiannya ya. Pembuktian itu uang dikemanakan. Dan itu bisa loh, sedangkan negara aja kita bisa. Wajib pun bukan bisa. Iya, wajib. Sedangkan negara bisa kita paksa, institusi negara lewat Undang-Undang Informasi Publik membuka laporan. Ini masa lembaga publik nggak bisa dibuka. Itu harusnya masyarakat proaktif. Saya berharap sih sebenarnya dari banyak pelajaran-pelajaran ini, ya, kasus-kasus sebelumnya juga, masyarakat harus lebih aktif. Nggak bisa lagi kayak model dibilang Bang El tadi, ya wes lah. Kalau udah dikasih ikhlas, ya kan? Iya, pasrah, itu duit mau dikemanakan. Yang penting kan kita ngasihnya ikhlas, nggak usah dilihat-lihat. Ya benar memang, kalau secara ini ikhlas itu nggak ada alat ukurnya. Ya. Tapi kan kemudian ketika itu juga disalahgunakan, tidak tepat pada yang mau kita inginkan, ya kan itu kemudian jadi kesia-siaan juga. Ikhlas untuk sia-sia kan nggak bagus juga ya. Ubazir kalau kata orang. Terus satu hal lagi tadi yang kan memang dalam sistem organisasi itu ada audit ya. Nah, sama dengan lembaga pemerintah juga audit. Nah, cuman yang jadi
ya kalau kita kasus ini yang lagi Happening ini. iya, itu kan ada juga auditnya gitu. Nah, laporan auditnya juga cukup bagus ya. Nah, artinya dapat dipercaya gitu kan. Nah, tapi persoalannya kan itu tidak signifikan, tidak selalu menjadi tolak ukur bahwasanya lembaga itu clear gitu kan, lembaga itu bersih gitu kan. Kalau auditnya sih oke kan, berarti kan berturut-turut dia ini Baik untuk melakukan baik kan. operasional, Dalam artian sama juga dengan kasus-kasus di pemerintah pemerintahan, gitu benar. juga ada pemerintah daerah WTP terus menerus tapi tiba-tiba besok kepala daerahnya kena tangkap Kena gitu korupsi. dan segala macam. Nah jadi memang perkara audit itu memang juga harus harus dilihat dalam konteks ya itu administratifnya iya gitu. Tetapi apakah itu kemudian bermanfaat dalam artian program kegiatan itu yang menjadi penting. Berarti kalau dari Abang sendiri harus ada namanya supervisi itu dari pemerintahan, masyarakat, dan lembaganya itu sendiri ya, supaya agar transparansinya ini aktual. Iya, kalau dilihat dalam kasus lembaga yang lagi lagi berpersoalan itu kan ada pengawasnya. Oh, benar. Cuman apakah pengawas itu memang Kredibel, efektif ya? atau tidak itu menjadi pertanyaan. Karena apa? Ya kadang-kadang pengawas juga harus punya persyaratan juga. Apakah kemudian dia tidak terpengaruh kepada hubungan perkawanan dan sebagainya, itu menjadi persoalan. Padahal secara prinsip pengawasan itu menjadi penting. Kenapa? Ya kalau tidak ada pengawasan ya bagaimana memastikan itu berjalan dengan baik? Baik. Itu dia. Oke, baik. Menarik sekali. Bang El, ini apakah kemudian menjadi pembelajaran juga ya untuk pemerintah? Apakah nanti sebaiknya nih LSM yang kemudian mengumpulkan donasi dikumpulkan di bawah mungkin di bawah Kementerian Sosial aja semuanya agar kemudian nantinya bisa diawasi begitu, Bang El? Seperti apa sebaiknya nih untuk pemerintah sarannya? Iya, memang harus ada regulasi yang mengatur itu secara ketat. Agar apa? Agar pertama dari sisi yang kita khawatirkan ya, ini menjadi penyumbang bagi gerakan-gerakan kekerasan di internasional gitu kan. Ini berbahaya. Ini harus diatur. Jangan sampai kemudian kita pun penyumbang menjadi khawatir gitu kan. Wah, jangan-jangan yang dilaporkan itu menjadi kegiatan seperti itu. Aduh, kita yang penyumbang yang menjadi was-was kan. Nah, itu yang penting dari sisi keselamatan si penyumbang dan juga keselamatan dunia gitu kan. Nah, itu perlu ada regulasi yang mengatur itu secara ketat. Nah, kemudian yang kedua perlu juga ada selektivitas kelembagaan yang memang harus diatur. Bagaimana lembaga-lembaga yang membuat ini punya persyaratan-persyaratan yang menjadi standar untuk pengeluaran keuangan publik. Karena kalau tidak ada standar pengeluaran keuangan publik, itu akan menjadi kasus-kasus seperti ini gitu. Nah, itu yang menjadi menjadi penting, termasuk tadi syarat-syarat untuk pengeluaran keuangan publik. Ada transparansi, ada efisiensi dan efektivitas, ada akuntabilitas. Nah, kemudian ada partisipasi sebenarnya. Itu menjadi penting supaya itu setiap lembaga harus punya syarat-syarat tersebut. Supaya supaya karena ini menyangkut orang banyak, itu harus dipenuhi persyaratan itu. Menarik sekali Widya untuk kita berbicarakan. Lantas kalau dari Bang Kris sendiri kan ini tidak hanya berbicara tentang uang untuk yang disalurkan, bisa berbicara tentang barang kategori seperti mungkin baju yang masih layak digunakan tapi tidak digunakan kembali oleh si pemiliknya ini. Lantas seperti apa sebenarnya Bang tata kelola manajemen yang ada di lembaga itu sendiri? Apakah diawasi dari OJK kalau berbicara tentang keuangan atau masuk ke rekening pribadi sendiri atas nama pribadi? Kalau diawasi OJK tidak ya. Tapi kalau kemudian ada lembaga yang menggunakan nama pribadi, kalau menurut saya tidak boleh dilanjutin. Oke. Ya, karena itu penyalahgunaannya, fraudnya akan jauh lebih tinggi. Jadi misalnya kayak lembaga-lembaga itu kayak dibilang Bang Elvanda tadi, ada persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi misalnya dalam sistem kelembagaan itu sebenarnya uang itu misalnya keluar, itu ada prosedurnya. Jadi tidak bisa misalnya direktur itu tiba-tiba teken duit keluar. Dan misalnya lembaga itu sebenarnya nggak boleh yang ngeluarin duitnya direktur yang ambil duit.
Itu misalnya bagian keuangan, Ada 2-3 tanda tangan. ada tiga tanda tangan, Ada kontroler lah. ada tanda tangan dari pengawas, tanda tangan direktur, kemudian tanda tangan bagian keuangan, tapi yang ngambil uang bagian Biasanya keuangan. penyimpan uangnya ini atas nama ini yayasan. Lembaga, nggak boleh. Setiap Makanya saya pribadi, katakan tadi kalau pribadi, nama pribadi justru kita jadi Lebih mudah diselewengkan ya. pertanyaan kalau bisa di stop saja, dihentikan. Oke. Nah, karena itu memang salah satu, ya sederhana ya, kita memberikan pelajaran bahwa orang yang membantu itu juga bukan karena dia mampu. Itu yang harus digarisbawahi. Dan buat teman-teman misalnya yang bekerja di wilayah itu, tidak semua orang yang memberikan donasi itu adalah orang-orang mampu. Jangan-jangan dia membantu justru karena gerakan hatinya ya. Keikhlasan hati ya. Keikhlasan hatinya, tapi kemudian itu disalahgunakan. Nah, jadi memang silakan dilihat, misalnya kalau mau membantu kayak tadi baju, dilihat apakah secara struktur organisasinya, standar operasinya dalam pengeluaran pembiayaan, distribusi barang dan jasa itu SOP-nya sudah benar atau tidak. Itu kan harus bisa dilihat. Jadi kayak misalnya kemudian ternyata bisa main ambil begitu aja uangnya kan nggak benar jadinya. Misalnya kalau sederhananya menandatangani penarikan slip penarikan itu misalnya harus 2 tanda tangan atau 3 tanda tangan. Itu sebenarnya. Jadi harus rekening lembaga. Supaya memiliki keabsahannya ya. Sekaligus menjaga sebenarnya soal akuntabilitasnya. Jadi mencegah adanya penyelewengan. Oke. Mencegah itu. Baik. Ya, karena kalau dipegang satu orang, misalnya saya katakanlah saya sendiri yang pegang, saya yang pegang rekeningnya, saya yang tanda tangan, saya yang pegang apa namanya? ATM-nya ya kan? Ya wes lah, suka-suka aku lah kan. Multi talenta sekali ya Bang ini. Enggak, misalnya saya katakan misalnya. Oke. Tapi kan itu nggak boleh. Nah, itu salah satu cirinya. Oke, baik. Nah, Bang El, dengan kasus yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, ini kemudian nanti berdampak juga ya kepada LSM-LSM lain yang mengumpulkan donasi begitu. Nah, ini mengembalikan kepercayaan masyarakat agar harapan itu tetap bisa, sebenarnya ingin berdonasi bisa, tapi ya itu tadi harus lebih bijak sebenarnya. Bagaimana tanggapannya, Bang? Ya sebenarnya kalau kalau ini kan cukup banyak kasus ya. Sebenarnya ACT ini kan hanya salah satu saja. Satu dari banyak sebenarnya kasus. Yang kasusnya terkuak cukup ya. banyak, Oke. iya, cukup banyak kasus yang Itu jadi membuat sebenarnya. masyarakat jadi malas donasi nggak nih, Bang? Bukan, yang sebenarnya yang kekhawatiran kita itu tadi, yang sampai PPATK melaporkan ke Densus 88 kan itu sangat ini ya. kategori alirannya nanti dilakukan Iya, terorisme nah ya. itu kan yang sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi kalau soal apakah kemudian kepercayaan publik akan kemudian runtuh gara-gara itu atau kemudian tidak mau nyumbang lagi, itu proses alamiah juga. Jadi semakin dipercaya lembaga tersebut akan semakin banyak orang yang nyumbang. Dan ini karena kadang-kadang ada juga orang yang kesulitan menemukan tempat penyaluran. Ada juga banyak juga orang-orang kaya yang kesulitan kemana ini mau disumbang itu, sehingga lembaga-lembaga ini yang selalu mengambil alih peran itu. Nah, sementara orang-orang yang punya uang ini sebenarnya kan punya kebutuhan, uangku ini diselamatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan untuk tujuan itu atau tidak gitu. Nah, kita tahu persis ini juga orang yang lembaga-lembaga yang pengumpul ini juga sangat aktif ini. Iya. Kalau mau jujur kita kadang-kadang kewalahan. Waduh, karena ininya sangat sangat piawai lah orangnya untuk meyakinkan kita. Oh ini Bu, sumbangannya ada orang yang lagi kemalangan, ada itu sangat piawai mereka dalam hal itu. Nah, jadi memang lembaga-lembaga ini juga harus menunjukkan kredibilitas ya. Iya, menunjukkan kredibilitas, kemudian menunjukkan transparansi. Jadi setiap orang yang memberikan itu semua harus dibarengin dengan laporan-laporan. Jadi aktivitasnya setiap mingguan atau itu terpantau. Nah, ini yang paling penting bagi lembaga-lembaga. Jadi soal kepercayaan publik apakah kemudian menjadi runtuh atau tidak, kita yakin bahwasanya banyak kasus itu tidak meruntuhkan publik untuk Kita berharap memberikan infak, sedekah dan macam-macam itu.
donasi dan macam-macam. Baik. Tapi ini kan akan ada proses yang orang semakin hati-hati Baik. untuk menyumbang. Dia akan selektif mana yang dia layak kasih, mana yang Ada enggak. yang tidak. Oke. Mungkin untuk sebelum kita menutup perbincangan dan diskusi hangat kita hari ini, kita kasih dari kedua narasumber ini untuk memberikan satu edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar penyaluran bentuk donasi baik itu uang ataupun hal-hal yang berkaitan dengan barang itu supaya tepat sasaran. Dari Bang Kris sendiri, Bang. Silahkan. Ke lembaganya Singkat dan ya. padat ya, Bang. Iya, boleh. Ya, kalau memberikan bantuan, donasi, berikanlah kepada lembaga yang memang bisa menjelaskan visi misi lembaga, aktivitasnya, programnya, dan tujuan dari lembaga itu sendiri. Berdiri dan kemudian dan juga bisa memberikan laporan. Laporan itu tidak hanya laporan dalam bentuk laporan akuntan publik ya, tapi laporan yang bisa dibuka kepada para pemberi uang secara terbuka. Secara terbuka dalam pengertian ketika diminta, bahkan jika tidak diminta, jika memungkinkan itu dikirimkan kepada kita yang memberikan sumbangan. Dan lihat standar operasional prosedurnya. Apakah dalam proses pengambilan uang, pengambilan donasi itu jangan sampai ada yang ke rekening pribadi. Baik. Tapi ke rekening lembaga dan lihat tanya SOP-nya, siapa yang bisa mengambil uang, bagaimana prosedur pengambilan uang, bagaimana jalur distribusi uang hingga tersampaikan dan apa alat-alat verifikasi dari lembaga ketika uang ini disalurkan. Memastikan itu terdistribusi sesuai dengan harapan dan juga keinginan dari para pemberi Baik, donasi. terima kasih. Saya berharap masyarakat lebih cerdas dan Baik. aktif. Oke, Bang El, singkat saja Bang El. Ya, kalau sebenarnya kita kan sudah ada tuntunan agama ya sebenarnya dalam soal apa ya untuk Donasi. Donasi. ya kalau dalam zakat gitu dan segala macam itu sudah ada tuntunannya dari mulai nominalnya apa itu semua sudah ada. Dan saya yakin itu tidak mengurangi jangan sampai mengurangi ya kasus ini, jangan sampai mengurangi niat niat orang untuk kemudian berdonasi gitu kan. Nah, tetapi hati-hati penting, selektivitas terhadap lembaga itu penting. Nah, kemudian mengetahui lembaga itu penting, lebih baik lagi kalau kemudian lembaga atau donasi lembaga pengumpul tadi itu kemudian memberikan ruang kepada dia juga untuk berpartisipasi, memberikan masukan. Nah, itu saya pikir menjadi harapan kita ya kepada para penyumbang atau donasi tersebut. Oke, baik. Nah, luar biasa ya Bang. Luar biasa. Pada akhirnya kita pastikan adalah transparansi adalah kunci utama untuk menyalurkan ataupun memberikan donasi terhadap suatu lembaga yang kita percayai, kredibilitasnya. Iya. Dan Terima yang kasih kita penting ucapkan ya, Wida. jangan berhenti berdonasi ya Bang Iya, Azril. Wida, terima kasih. Ikhlas ya pastinya ya. Ikhlas boleh, aktif boleh, tapi jangan berhenti donasi. Benar, selektivitas pastinya. Oke, Bang Kris terima kasih, Bang El terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Boleh, dan juga pemirsa kita ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan terimalah persembahan kami dari Homepage kami. Silahkan.